God. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memperkenalkan kalian tentang perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer kalian. Komputer sendiri berasal dari bahasa Latin yakni computare yang artinya menghitung. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output yang terorganisasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memori. Nah, keunggulan komputer sendiri yang pertama adalah mampu mengakses dengan cepat dan tepat. Mesin ini mampu menghasilkan informasi dari data-data yang sudah lampau. Selain itu, komputer juga mampu memproses data yang sangat besar menjadi sebuah informasi komputer, juga mampu menyimpan data yang sangat banyak, dan mampu melakukan importing dan exporting data yang sudah dirancang secara khusus. Nah, sekarang kami akan menjelaskan dari perangkat keras terlebih dahulu. Perangkat keras atau yang biasa disebut dengan hardware merupakan komponen utama dari sebuah sistem komputer. Disebut hardware karena ini merupakan komponen yang dapat dilihat dan kita sentuh atau kita pindahkan. Jadi, hardware itu definisinya adalah perangkat yang secara fisik dapat kita pegang, dapat kita sentuh, atau mungkin dapat kita pindah-pindahkan. Nah, di dalam hardware ini sendiri terdapat susunan yang mewakili alur input, proses, dan output. Ya, yang pertama yaitu input device atau piranti masukan. Input device ini berfungsi sebagai pintu masuk dari data yang akan diolah oleh piranti pemroses. Contoh dari piranti masukan atau input device ini adalah keyboard, mouse, scanner, joystick, kamera digital, webcam, ada voice recorder, dan layar sentuh. Yang kedua adalah processing device. Processing device atau piranti pemrosesan ini berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas dari seluruh sistem yang ada pada komputer. Nah, processing device ini merupakan otak dari komputer. Biasanya kalau menyebutnya sebagai Central Processing Unit atau CPU. Kemudian yang berikutnya adalah storage device. Storage device ini berarti merupakan piranti penyimpanan yang diperlukan dalam suatu sistem untuk menyimpan data atau informasi yang masuk melalui input device tadi. Nah, selain terdapat penyimpanan utama, juga terdapat penyimpanan pendukung yang digunakan untuk menyimpan data sebelum kita melakukan proses di komputer. Contohnya seperti flash disk, hard disk, dan DVD. Di situ kalian bisa lihat ya, apakah kalian sudah pernah melihat yang namanya flash disk dan hard disk? Kemudian yang berikutnya adalah output device. Setelah melalui proses input, kemudian kita diproses, kemudian disimpan ke storage, yang keluar adalah output. Output device ini atau piranti keluaran ini merupakan alat yang berfungsi menyampaikan informasi hasil dari proses komputer kepada manusia atau diteruskan ke proses komputer lainnya. Contoh dari output device ini seperti layar monitor, kemudian ada printer, dan ada speaker. Ya, di situ terdapat contoh seorang anak sedang bermain Origin nih di depan komputer yang sudah dikoneksikan langsung, sehingga suaranya bisa muncul melalui speaker. Nah, speaker inilah yang disebut sebagai output device. Kali ini kita akan membahas software. Mungkin kalian sudah biasa mendengar yang namanya software itu seperti apa. Jadi software ini merupakan serangkaian instruksi untuk mendukung kinerja dari hardware. Nah, software ini merupakan sistem ya. Jadi tidak bisa kita memegang, kita pindah secara fisik. Sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu ada software sistem operasi dan ada software aplikasi.
Untuk yang pertama kita bahas dulu sistem operasi. Biasanya kita menyebutnya OS atau Operating System. Sistem operasi ini memiliki fungsi sebagai manajemen sumber daya pada sebuah komputer, kemudian juga mengolah manajemen data, kemudian sebagai sarana komunikasi antara pengguna komputer dan komputer itu sendiri. Ada beberapa sistem operasi yang kita kenal ya, seperti DOS, Windows, kemudian ada Linux, ada macOS, dan ada Unix. Kemudian software yang kedua adalah software aplikasi. Nah, kalau ini mungkin lebih familiar ya, karena istilah aplikasi ini biasanya digunakan untuk software yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna secara cepat. Beberapa contoh software aplikasi yang ada di komputer ini yaitu seperti Microsoft Office. Microsoft Office ini juga terdiri dari Microsoft Word, kemudian ada Microsoft Excel, ada PowerPoint, kemudian ada juga Adobe Photoshop, Adobe Reader. Kemudian aplikasi-aplikasi lain mungkin seperti search engine ya. Kemudian ada Opera, ada Google, Mozilla, dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah layanan berbasis internet. Layanan berbasis internet merupakan sistem pembelajaran elektronik di mana peserta didik dan guru tidak bertatap muka secara langsung, melainkan dari jarak jauh. Layanan internet merupakan layanan informasi berbasis teknologi yakni berupa hotspot atau Wi-Fi dan juga berupa fasilitas komputer yang dilengkapi internet yang dapat digunakan secara gratis. Manfaat dari layanan internet itu sendiri adalah untuk sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, pengetahuan, dan edukasi, alamat dan pemetaan, kemudian bisnis, serta hiburan. Ketiga unsur di atas saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software. Demikian juga sebaliknya.